Zakia Darajat adalah tokoh perempuan Indonesia yang menjadi pelopor psikologi Islam setelah tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Zakia Darajat juga dikenal sebagai seorang ulama perempuan yang berpengaruh di era Orde Baru. Dengan pemikirannya yang luar biasa tersebut, beliau meyakini bahwa gangguan kejiwaan yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang dapat ditelusuri melalui kajian psikologi dan disembuhkan mengikuti ajaran Islam. Beliau juga secara khusus membuka konsultasi kejiwaan dengan pendekatan Islam. Zakia Darajat sendiri lahir di Jorongkoto, Marapak, Sumatera Barat pada tanggal 6 November 1929 Masehi. Beliau adalah anak tertua dari 11 bersaudara. Dilahirkan oleh ibunya yang bernama Rofiah dan ayahnya yang bernama Haji Darajat. Ayahnya tersebut merupakan sosok yang aktif di Muhammadiyah dan ibunya yang juga merupakan bagian dari anggota serikat. Sejak kecil pun beliau sudah diperkenalkan mengenai pendidikan keagamaan yang kuat. Pada masa kecilnya, beliau diajak oleh ibunya untuk menghadiri sebuah pengajian dan sudah mulai diajarkan berpidato oleh ayahnya. Lalu perjalanan pendidikan beliau dimulai dengan bersekolah di Standard School Muhammadiyah dan sorenya dilanjut dengan belajar di sekolah diniyah. Zakia Darajat banyak memperlihatkan minatnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama. Lulus pada tahun 1941, beliau kemudian bersekolah di sekolah menengah pertama di Padang Pajang, sambil bersekolah agama di Kuliatul Mubaligat kursus calon pendakwah. Pada masa ini pula, beliau banyak belajar ilmu untuk menjadi seorang pendakwah. Setelah itu, perjalanan pendidikannya dilanjut pada tahun 1951. Beliau melanjutkan sekolah menengah akhir di Bukit Tinggi. Selain itu, beliau juga pernah menimba ilmu di sekolah asisten apoteker. Namun, akibat adanya agresi militer kedua Belanda dan pembumi hangusan Bukit Tinggi, akhirnya belajarnya pun tidak kembali dilanjutkan olehnya. Zakia Darajat kemudian melanjutkan pendidikannya kembali di Fakultas Tabiah Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta dan juga Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Lalu pada saat Konferensi Asia Afrika di Indonesia tahun 1956, Zakia mendapatkan tawaran beasiswa ikatan dinas dari Departemen Agama. Akhirnya beliau pun masuk S2 tanpa ujian seleksi. Beliau juga menjadi satu-satunya perempuan pada waktu itu yang berangkat ke Mesir. Zakia kembali menjadi perempuan pertama yang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Ain Shams University, Faculty of Educational Mental Hygiene Department di Kairo, Mesir. Setelah itu, beliau mendapat gelar master pada tahun 1959 dengan tesis buatannya yaitu Problema Remaja di Indonesia. Kemudian pada tahun 1964, Zakia mendapatkan gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul Perawatan Jiwa untuk Anak-anak. Saat masa-masa Zakia belajar di Mesir ini, psikologi belum terlalu banyak dipelajari oleh pengajar Islam. Akhirnya, beliau pun diangkat sebagai guru besar pada 1 Oktober 1928. Dengan melanjutkan S3 di kampus yang sama, beliau juga membuka praktek konsultasi kejiwaan di kampusnya tersebut. Selain itu, Zakia juga mengajar bahasa Indonesia di Kairo, serta menjabat sebagai kepala jurusan bahasa Indonesia di Higher School for Language. Zakia kembali mendapatkan gelar doktornya yang diraih dalam bidang psikologi spesialisasi psikoterapi. Dan pada tahun 1965, beliau mendapatkan penghargaan langsung dari Gamal Abdul Nasser berupa medali ilmu pengetahuan, tepat pada upacara Hari Ilmu Pengetahuan. Pada saat kembali ke Indonesia, Zakia memulai karirnya dengan menjadi pegawai di Biro Perguruan Tinggi di Departemen Agama. Lalu pada tahun 1967, beliau diangkat menjadi Kepala Dinas Penelitian dan Kurikulum Perguruan Tinggi. Setelah itu pada tahun 1972 sampai 1977, Zakia menjabat sebagai Direktur Pendidikan.
Dan dilanjut pada tahun 1977 sampai 1984, beliau menjadi Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, yang setelahnya menjadi Dekan di Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga menjadi satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung yang menjabat dari tahun 1983 sampai 1988. Selain itu, Zakia Darajat pernah menjadi anggota MPR RI dari tahun 1992 sampai 1997. Zakia Darajat pada saat itu kembali menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai salah satu ketua MUI dalam bidang urusan keluarga dan anak pada masa Hasan Basri. Pada masa itu, peran beliau sangatlah penting dan besar bagi negara kita. Saat menjabat sebagai Direktur Kementerian Agama, pemikiran Zakia dalam pendidikan agama tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Beliaulah yang mempelopori layarnya kebijakan pembaruan madrasah yang memperbaiki kekurangan guru di bidang studi umum. Setelah itu, Zakia Darajat membuka jurusan tadris di IAIN dan menyusun rencana pengembangan perguruan tinggi agama Islam. Dalam upayanya tersebut, akhirnya beliau mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di Ruhama di Jakarta. Zakia Darajat menutup usia pada 15 Januari 2013 dengan meninggalkan karya-karyanya baik berupa buku terbitannya maupun jasa besarnya bagi negara kita. Beberapa karyanya seperti Problema di Indonesia, Perawatan Jiwa untuk Anak-anak, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia, Ilmu Jiwa Agama, Kesehatan Mental dalam Al-Quran, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, dan masih ada yang lainnya. Begitu banyak dan besarnya jasa-jasa yang telah beliau lakukan. Zakia Darajat harusnya dapat menjadi contoh bagi para pelajar perempuan di Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa perempuan bisa melakukan hal hebat seperti yang sudah dilakukan oleh Zakia.